Good morning guys. Pernah denger ini? Follow your passion. Do what you love and you'll never work a day in your life. Kedengarannya indah ya. Motivating banget. Tapi tahu gak? Itu bisa jadi nasihat yang paling menyesatkan kalau kamu gak punya privilege untuk gagal. Banyak orang yang ngasih saran itu tuh mereka diem-diem aja kalau mereka punya safety net. Kalau bisnis mereka gagal, mereka ada rumah keluarga untuk balik, untuk bergantung. Mereka ada tabungan orang tua, mereka ada relasi yang bisa bantu mereka. Tapi kalau kamu gimana? Kalau gagal ya nggak bisa bayar uang kos ya, kita nggak bisa bayar uang cicilan rumah. Kalau gagal, anak kamu nggak bisa sekolah, adik kamu nggak bisa lanjut kuliah. Jadi di video ini, aku nggak akan bilang jangan punya mimpi, tapi aku mau bahas realita brutalnya. Kenapa passion itu adalah privilege? Kenapa orang biasa kayak kita tuh harus mulai dari realistis dulu, oke? Dan gimana caranya nemuin makna dari kerjaan yang nggak kamu suka atau yang nggak ideal sesuai apa yang kamu impikan. Aku orangnya bukan anti passion, tapi aku anti banget sama orang yang dibutakan ya. Aku anti sama orang yang ngikutin mimpi tanpa mikirin dirinya sendiri dan keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Kalau kamu mau keluar dari kerjaan demi ngikutin passion, kamu tanyakan ini dulu ke diri kamu. Kalau gagal masih bisa makan nggak? Kalau kamu nggak dapat pendapatan, kamu nggak dapat income selama 6 bulan, kira-kira kamu bakal nyusahin siapa? Kamu ini sebenarnya mengejar mimpi, mengejar passion, atau kamu coba lari dari kenyataan? Karena kamu udah mentok di kerjaan kamu, lalu kamu bilang, maybe this is not my passion. Kamu make sure dulu nih semuanya. Karena passion itu bukan hasil pelarian, guys. Passion itu adalah hasil dari sebuah konsistensi. Dan seringkali kalau kamu lihat orang-orang sukses, passion mereka hari ini itu sebenarnya berawal dari kerjaan yang mereka pikir awalnya biasa aja. Kan gak semua orang harus jadi artis, harus jadi musisi, harus jadi konten kreator, atau harus jadi bos di sebuah perusahaan. Kadang kamu bisa jadi barista, kamu bisa jadi marketing officer, atau just the normal office guy. It's fine. Tapi kamu tetap punya hidup yang bermakna. Oke? Karena meaningful life itu bukan soal profesi, tapi soal bagaimana kamu membawa diri kamu di profesi tersebut. Ya, kalau kamu tetap bekerja dengan integritas, nolong tim kamu, belajar sesuatu yang baru ya tiap harinya, dan tetap punya waktu untuk keluarga, mungkin hidup kamu itu udah lebih bermakna daripada, orang-orang yang kejar mimpinya, tapi kosong sebenarnya di dalam diri mereka. Buat aku sih, love what you do itu lebih powerful daripada do what you love. Kenapa? Oke, let me tell you ya. Karena banyak orang sebenarnya kerja di bidang yang mereka suka, tapi mereka totally miserable. Mereka menderita. Karena mereka nggak siap dengan pressure-nya. Dan ternyata passion mereka nggak cukup untuk bayar tagihan. Ketiga adalah karena ekspektasinya itu tidak sesuai realita. Jadi, karena mereka cuma lihat kulitnya aja. Mereka melihat dari luar kayaknya, wow, dunia yang contohnya kayak pramugari. Wow, pramugari itu bisa travel kemana-mana, segala macem, enak, bisa jalan-jalan gratis, kelihatannya cool ya, mereka elegan ya kan. Tapi di balik semua itu tuh ada hal-hal yang kita sebagai orang luar kita nggak tahu. Mereka harus bangun benar-benar pagi untuk flight yang subuh ya. Lalu mereka harus siap anytime jadwal roster keluar, kamu harus terbang. Misalkan
waktu liburan hari raya atau waktu Natal. Mereka nggak bisa komplain, they have to go. Dan ketiga, awal-awal mungkin waktu kita travel sebagai flight attendant atau pramugari, it looks amazing. Kayaknya wow, bisa travel around the world for free, enjoy so many countries. Tapi setelah masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, bam. Kita tuh berasa semuanya kayak rutin aja. Dan itu pengaruh banget ya ke tubuh kita. Apalagi kalau kita makin tua, aging, body recovery kita tuh nggak secepat dulu lagi. Jadi berasa banget. That's the thing. Jadi nggak semua yang kita lihat kerjaan sesuai passion kita itu sebenarnya dalamnya enak ya. Sementara banyak orang yang awalnya nggak suka kerjaannya karena mereka mau belajar, mau tumbuh, dan kasih makna ke pekerjaan itu. Akhirnya mereka menemukan passion yang baru. Mereka merasa, okay, I kinda like it, this job. I think this is the job that I want to do forever. Ya, mereka menemukan passion yang baru. Contohnya, misalkan kayak aku ya. Kalau kita ngomongin soal sales, siapa sih yang mau jadi sales gitu? Nggak ada orang yang baru lulus dari kuliah, mau jadi apa? Gue mau jadi sales guy. No way. Itu nggak normal, ya. Tapi begitu kamu jalanin sales dan kamu pahamin kerjaan sales itu sendiri ya. Sales itu adalah income generator dari sebuah perusahaan. Kamu itu tuh frontman. Kalau kamu nggak jualan, perusahaan nggak bisa bayarin gaji untuk staff-staff yang lain. So, it's on you, oke? Semua tanggung jawab ada di kamu. Sebagai seorang sales, kamu harus sukses jualan supaya roda perusahaan bisa tetap berjalan. That's important. Saat aku mulai paham pentingnya kerjaan aku sebagai seorang sales, lalu setelah kamu memahami makna dari pekerjaan kamu tahu betapa pentingnya pekerjaan kamu, next step-nya adalah kamu mulai belajar. I want to be good on this job, oke? Kamu mulai belajar caranya ngobrol sama orang, marketing, ya kan? Aku mulai belajar caranya closing, caranya follow up. Dari situ aku merasa, wow, I like this kind of job. Dan pelan-pelan kamu mulai merasakan bahwa ada sisi-sisi lain dari kerjaan itu yang sebenarnya kamu suka. Contohnya kalau sales itu kan mobile. Aku nggak selalu diem di satu tempat untuk jangka waktu yang lama. Let's say 2 minggu sekali aku terbang, 2 minggu sekali aku ketemu orang baru, 2 minggu sekali aku visit customer. Dan ketika kamu lihat produk-produk yang kamu develop bareng dengan klien ada di market, ada di pasaran, ada di supermarket, ada sebuah achievement yang kamu, wow, this is my baby. That's one of the feeling yang aku rasa aku enjoy the most. Ketika kamu lihat hasil akhirnya, this is it. Ini hasil kerja keras kita dan produk tersebut bisa dinikmati oleh semua orang. That's amazing. That's amazing. Lalu dari semua itu, rasa bangga akan tumbuh. Setelah rasa bangga tumbuh, rasa cinta akan tumbuh. Cinta itu tuh bukan kayak spark gitu loh. Sesuatu yang tiba-tiba bersinar, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang juga biasanya. Kalau aku percaya cinta yang tiba-tiba muncul terlalu cepat, hilangnya juga pasti cepat. Karena itu cuma kayak sensasi. It's a spark. Cinta itu tuh adalah akumulasi dari keberanian ya, untuk bertahan, belajar, dan memberikan makna terhadap sesuatu. That's my definition actually. Jadi, kalau kamu sedang kerja di tempat yang nggak sesuai dengan passion kamu, nggak usah ngerasa gagal. Relax. Mungkin kamu sedang membentuk passion itu secara tidak sadar, oke? Mau mimpi, boleh. Wajib malah kita bermimpi. Tapi mimpi yang sehat itu adalah mimpi yang berjalan bareng kenyataan, guys. Kalau kamu sekarang belum bisa kerja sesuai dengan passion kamu, that's fine. Kamu bisa bangun skill kamu pelan-pelan. Sisihkan waktu di luar jam kerja untuk explore hal-hal baru. Lalu tes semuanya di waktu weekend, waktu kamu lagi hari libur, kamu tes apakah skill-skill baru itu sesuai dengan passion kamu. Sambil tetap kerja di kerjaan kamu sekarang dan kamu tetap dapat income. Itu cara realistisnya sih menurut aku. Mau jadi konten kreator, bikin konten abis kerja, pulang kerja, bikin konten di malam hari. Lalu mulai atur schedule posting kamu secara rutin. Dan jangan langsung resign kalau belum ada hasil. Itu namanya gila, misi bunuh diri itu. Kecuali kalau suami kamu kaya ya. Nah itu beda cerita. Suami pengusaha, istrinya mau ngapain aja,
Mau buat jadi content creator full time, that's okay. Papa bisa menghidupi. Contoh lainnya, misalkan kamu mau bisnis makanan, kamu bisa pre-order kecil-kecilan. Sambil apa? Sambil tetap kerja full time kamu. Karena mimpi ya, kalau terlalu cepat dipaksakan, seringkali itu bikin kamu trauma, bukannya bikin kamu semangat. Kalau kamu anak biasa-biasa aja yang nggak punya backup plan, cara main kamu harus beda. Oke, sama orang-orang tajir, orang-orang kaya yang terserah mau ngapain aja, mereka bisa buat restoran walaupun nggak ada pengalaman restoran, mereka bisa kerjain apa aja yang mereka mau. Itu beda. Cara main kamu itu juga beda. Kamu harus lebih sabar, harus lebih strategis, dan nggak kemakan omongan dari luar kalau keluar kerja aja kalau lo nggak happy. Cari kerja pikir gampang ya. Karena terkadang ya, tahan sebentar itu aja di tempat kerja itu sebenarnya bagian dari strategi kita. Bukan berarti kamu itu kalah, bukan berarti kamu ngabisin waktu. Tapi kamu lagi nyiapin sebuah lompatan ya, yang lebih stabil ke depannya. Oke? Oke, jadi kalau kamu bukan anak orang kaya, that's fine. Bukan berarti kamu nggak sukses, tapi jalan kamu beda. Nggak bisa asal resign, nggak bisa asal ikut passion, tapi bisa tetap hidup dengan arah dan makna. Kalau kamu mau, love what you do. Cintai apa yang kamu kerjakan sekarang. Oke, kalau kamu pernah ngerasa terjebak di kerjaan kamu yang sekarang, sebuah kerjaan yang kamu rasa bukan passion kamu, coba tulis di kolom komentar ya. Apa sih kerjaan kamu sekarang? Dan kira-kira apa sih kerjaan impian kamu? Apa sih yang mau kamu lakukan ke depannya? Aku pengen baca, karena banyak banget di luar sana yang mengalami hal yang sama. Kita sharing di sini guys, oke? Dan kalau kamu ada temen yang kira-kira ada di posisi sekarang, kamu boleh share video ini ke mereka yang lagi bimbang antara kerjaan dan passion, oke? Biar mereka tahu kalau kita ini tuh bukan kalah, kita ini bukan ngabisin waktu, oke? Tapi kita cuma realistis. Kita lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar. Oke guys, kalau kamu lagi mau lihat video selanjutnya, bisa klik video di atas, dan I'll see you in the next video. Still with me, Fasa. Ciao.